Here, let me show you. Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Seperti biasa jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul The First Omen. Film ini mengisahkan tentang sebuah kelompok gereja yang terobsesi untuk bisa melahirkan sekaligus mengendalikan antikristus. Dengan begitu, semua umat manusia akan dilanda ketakutan dan kembali ke jalan Tuhan. Seperti apakah kelanjutan filmnya? Namun sebelum itu bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi kegelapan, hindari godaan setan, dan kisah pun dimulai. Di sebuah gereja yang sedang dalam tahap renovasi, nampak pastor bernama Haris dan juga Brennan sedang berdiskusi di ruang pengakuan dosa. Sambil menunjukkan foto bayi yang sedang dalam pangkuan suatu kelompok gereja, Haris memberitahukan jika kelompok tersebut telah melakukan sebuah kesesatan. Meski bayi itu nampak seperti manusia, namun faktanya ia sangatlah jauh berbeda, di mana bayi itu lahir melalui ritual sesat yang menggunakan seorang wanita sebagai tumbal kelahirannya. They found a volunteer. I can't talk about that. Diketahui jika bayi itu kini sudah menginjak usia remaja, dan saat waktunya tiba, kelompok sesat itu akan menjadikannya wadah bagi kelahiran antikristus atau yang biasa disebut sebagai Sang Dajjal. Setelah memberitahukan semuanya, Haris pun pergi dengan wajah yang diselimuti ketakutan. Namun ketika Brennan mengejarnya, I just want it all to be over. Are you all right? nasnya Haris tewas terkena sabetan pipa paralon mas pion yang jatuh dari atap. Di kota Roma, tepatnya di tahun 1971, suster cantik bernama Margaret nampak baru saja tiba guna memenuhi panggilan tugas di salah satu biara yang ada di sana. Margaret lalu disambut hangat oleh Pastor Gaby dan petinggi gereja yang bernama Uskup Lauren. Setelah sedikit basa-basi, mereka kemudian mengantar Margaret ke biara tujuan. Di tengah perjalanan, Margaret dibuat olohok dengan adanya demo warga setempat yang sedang menentang kebijakan pemerintah. Mereka juga sudah tak percaya dengan otoritas gereja, sehingga hal itu menjadi tugas dan tantangan bagi pihak gereja untuk bisa mengembalikan mereka ke jalan Tuhan. Setibanya di biara, Margaret langsung disambut dan dibawa masuk oleh kepala biara yang bernama Suster Silva. Setelah itu Silva menunjukkan berbagai fasilitas yang ada di biara tersebut, seperti panti asuhan yang dikhususkan bagi anak-anak perempuan dan juga ruang bersalin lengkap dengan dokter spesialis kandungan. Ketika sedang mengelilingi biara, Margaret digagetkan dengan kemunculan seorang suster aneh yang sedang menuruni tangga. Suster itu bernama Angelica. Ia merupakan salah satu anak pungut yang dibesarkan di biara tersebut. Tak lama kemudian, Silva yang mendengar adanya keributan bergegas untuk mengeceknya. Di tengah kegabutan, Margaret tiba-tiba mendengar suara bisikan yang pastinya bukan bisikan gosip tetangga, melainkan suara bisikan seorang bocil di dalam sebuah ruangan. Karena penasaran, ia pun masuk untuk mengeceknya. Mio preferito. Ternyata di ruangan itu terdapat seorang gadis bernama Carlita yang memiliki tatapan tajam setajam silet. Meski Margaret mencoba menyapanya dengan lembut, namun Carlita hanya diam lalu merangkak bagaikan kerasukan siluman kucing. Setelah dijilati seperti biskuit Oreo, Margaret yang penasaran lalu bertanya pada Silva, mengapa Carlita ini dipisahkan dari anak-anak lainnya. Silva pun berdalih jika hal itu merupakan hukuman bagi Carlita yang selalu bersikap aneh.
Dikarenakan hari mulai gelap, Margaret pun diantar menuju mes oleh pegawainya Silva yang bernama Abang Luka. Setibanya di mes yang berantakan dan bau udut, Margaret pun langsung berinisiatif untuk membersihkannya. Setelah selesai dan mengganti pakaian, sebelum tidur, Margaret berdoa agar selalu dilindungi dan dijaga dari godaan setan. Namun di tengah doa, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari balik pintu. Must tie her to the bed. Here, let me show you. Entah itu merupakan halusinasi Margaret atau memang penampakan sungguhan. Tak lama kemudian, teman sekamar Margaret yang berpenampilan seksoi pun datang. Setelah sedikit basa-basi, ia lalu mengganti pakaian dan memperkenalkan namanya sebagai Luz. Keesokan pagi, Margaret mulai menjalankan tugasnya mengajari anak-anak di biara. Namun di tengah hangatnya canda dan tawa, Carlita masih saja terdiam sambil mencoret-coret lantai di ruangan itu. Guna menggali info tentang siapakah sosok Carlita ini, malamnya Margaret diam-diam menuju kamarnya Carlita. Tak disangka, saat itu Carlita sedang diikat oleh dua biarawati yang entah apa alasannya. Tak habis sampai di situ, Margaret juga dikejutkan dengan kemunculan Angelica yang malah cengengesan. There you are. Luz kemudian membujuk Margaret untuk ikut dugem bersamanya di diskotik. Bahkan Luz juga memakaikan Margaret baju belah duren yang membuatnya nampak tak nyaman. Namun setelah terus dibujuk oleh Luz, akhirnya Margaret pun setuju. Baru saja tiba di diskotik, Luz langsung mencekoki Margaret dengan minuman soda gembira yang membuatnya mulai ngefly. Tak lama kemudian mereka pun dihampiri dua pemuda Italiano yang bernama Alfonso dan juga Paolo yang mengajak mereka untuk berjoget bersama. Awalnya Margaret yang masih malu-malu tikus menolak ajakan tersebut. Namun setelah Paolo menambahkan dosis minumannya, seketika Margaret pun berubah dari yang semula merupakan gadis polos dan taat beribadah menjadi gadis liar yang penuh dengan hasrat. Hingga akhirnya ia dan Paolo pun saling beradu jigong. Keesokan pagi Margaret pun terbangun di kamarnya dengan kondisi basah kuyup. Takut hal memalukan terjadi, Margaret lantas bertanya pada Luz tentang apa saja yang ia lakukan tadi malam. Dengan santai, Luz menjawab jika tadi malam Margaret sangat mabuk dan sempat bermain kuda-kudaan dengan Paolo. Mendengar hal itu, sontak Margaret pun tenggelam dalam dosa dan juga penyesalan. Saat sedang merenungi kesalahannya di alun-alun kota, Margaret tiba-tiba dihampiri oleh Pastor Brennan. Brennan lalu mengingatkan Margaret untuk berhati-hati pada Carlita karena hal-hal jahat selalu ada di dekatnya. Guna bisa mengetahui kejelasan lebih lanjut, Brennan juga memohon agar Margaret berkenan datang ke kediamannya. Sekembalinya pulang ke biara, Margaret mendapat kabar tentang Carlita yang menyerang salah satu suster di sana. Dan kini ia pun dimasukkan ke dalam kamar hukuman. Mengetahui hal itu, Margaret pun langsung mendatangi Silva guna memohon kebebasan bagi Carlita. Meski awalnya Silva menolak, namun setelah melihat tekad dan ketulusan Margaret, akhirnya ia pun luluh. This room is suffocating. Melihat kondisi Carlita yang sangat tertekan, Margaret mencoba menghiburnya dan berbincang layaknya seorang teman. Bahkan Margaret mampu membuat Carlita kembali tersenyum dengan kisah masa lalunya. Di tengah perbincangan, Margaret dikagetkan oleh suara jeritan wanita yang berasal dari ruang persalinan. Penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, Margaret pun bergegas untuk mengeceknya. Namun ketika pandangannya fokus pada perjuangan si ibu hamil, tiba-tiba Margaret seketika pingsan saat melihat penampakan tangan iblis yang keluar dari dalam rahim si ibu hamil. Setelah bangun dari pingsan dan juga menjalani pemeriksaan, Margaret mendatangi Carlita yang sedang duduk bersama Angelica. Ketika Margaret bertanya tentang apa yang sedang mereka bicarakan,
Angelica malah menunjukkan gambar wanita hamil sambil berkata bahwa bayi di dalam kandungan itu berjenis kelamin laki-laki. Karena Margaret menganggap jika gambar itu tak pantas ditunjukkan di hadapan Carlita, Angelica pun kesal dan pergi begitu saja. Hey, let's go for a walk. Di tengah kebingungan akan sikap anehnya Angelica, Margaret mengajak Carlita bermain bersama anak-anak lainnya. Namun saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba semua pandangan teralihkan pada kemunculan Angelica di atap dengan tubuhnya yang sudah dilumuri minyak tanah. Hingga tiba-tiba It's all for you. Angelica pun is dead. Penasaran dengan kejanggalan apa yang sebenarnya terjadi, Margaret akhirnya mau mendatangi Brennan. Brennan lalu menunjukkan foto dengan tulisan nama Sienna di belakangnya, yang diduga kuat ia adalah nama lain dari Carlita sewaktu ia masih bayi. Brennan juga mengungkapkan jika di biara tempat Margaret bertugas terdapat 2 kelompok gereja yang mana salah satu di antaranya menganut aliran sekularisme. Mereka ini meyakini bisa melahirkan dan mengendalikan antikristus atau sang dajjal yang akan membawa kerusakan di muka bumi, sehingga umat manusia pun akan dilanda ketakutan dan akhirnya kembali ke jalan Tuhan. Brennan menduga jika kelompok sesat itu kini sedang menyiapkan Carlita sebagai wadah bagi kelahiran si dajjal. Karena Carlita lahir di jam 6, tanggal 6, bulan 6, dan memiliki tanda lahir 666. Di mana angka itu diyakini merupakan simbol kegelapan. Untuk memastikan dugaannya, Brennan pun memohon agar Margaret mau mengambil arsip bayi tersebut. Namun karena Margaret masih shock, ia pun memutuskan pergi begitu saja. Of the Antichrist. M666 is the mark of the devil, which she will have on her body. We must destroy it at all costs. Keesokan pagi di tengah perjalanan menuju museum, Margaret memutuskan untuk bertanya pada Gabriel tentang lokasi penyimpanan arsip. Namun karena Silva sedang mengawasi, Gabriel pun meminta Margaret menunda perbincangannya. Sesampainya di museum, Margaret melihat Carlita yang sedang duduk termenung sendirian. Ia pun berinisiatif untuk mendekatinya. Namun tiba-tiba karena adanya kerusuhan yang dilakukan para pendemo, Silva mengajak Margaret dan anak-anak untuk segera pergi dari sana. Namun ketika proses evakuasi berlangsung, sialnya Margaret terjebak di tengah-tengah kerusuhan. Dan di momen itulah terjadi sebuah keanehan, di mana Margaret nampak dibelai dan dijilati oleh sesosok iblis. Sedangkan Silva yang menyaksikan hal itu hanya terdiam seakan ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Malamnya Silva memanggil Margaret dan memberitahukan tentang pihak gereja yang memutuskan untuk menunda sumpah Margaret sebagai biarawati. Dengan riwayat Margaret yang sering berhalusinasi, Silva juga melarang Margaret untuk mendekati Carlita, hingga terjadilah sedikit perdebatan di sana. Told me about your troubles growing up. I am the only one who cares The about girl is sick in the head. because of you. You're clearly unwell. Dalam perjalanan pulang, Margaret yang tanpa sengaja melihat keberadaan Paulo berinisiatif untuk turun guna menanyakan kejadian di klub malam waktu itu. Anehnya Paulo nampak begitu ketakutan dan malah meminta Margaret untuk mengecek tanda di kepalanya. Lalu insiden mengerikan pun terjadi. Naasnya Paulo tewas dengan sangat mengedankan. Beberapa minggu kemudian, nampak Margaret yang sedang menyaksikan upacara pengangkatan sumpah para biarawati. Meski sempat tenggelam dalam kesedihan, namun Margaret sadar jika semua ini merupakan jalan dari Tuhan. Hingga di tengah prosesi upacara, Margaret nekat menyelinap masuk ke ruangannya Silva guna mencari catatan arsip milik Clarita. Margaret akhirnya menemukan sebuah kunci sekaligus ruangan rahasia. Ternyata ruangan itu merupakan ruangan arsip yang menyimpan dokumen kelahiran para bayi dengan nama Sienna. Mereka semua juga
terlahir di waktu yang sama, yaitu jam 6, tanggal 6, dan bulan 6 sesuai dengan apa yang pernah Brennan sampaikan. Setelah menemukan beberapa dokumen, Margaret pun bergegas keluar dari tempat itu. Namun sialnya, ketika ia hendak mengajak Carlita pergi, aksinya diketahui oleh Silva dan biarawati lainnya. Di tengah keributan, Margaret akhirnya melihat lambang iblis yang terdapat di dalam mulutnya Carlita. Sebagai hukuman, ia pun dikunci di dalam sebuah kamar, di mana di dalam kamar itulah Margaret kembali mendapat penglihatan yang sangat-sangat mengerikan. Untungnya Gabriel datang dan berhasil membawa Margaret pergi menuju kediaman Brennan. Mereka lalu bergegas mengecek satu persatu dokumen guna memastikan kebenaran jika memang Carlita lah yang akan dijadikan wadah bagi kelahiran sang Dajjal. Di tengah pengecekan, Brennan kaget. Ternyata sekte sesat itu telah melakukan banyak eksperimen untuk melahirkan sang Dajjal. Dari sekian banyaknya bayi, hanya Carlita lah yang berhasil selamat, sedangkan bayi lainnya meninggal dalam kondisi cacat. Sambil terus mengeceknya, Brennan menyimpulkan bahwa sekte sesat itu sepertinya selalu mengalami kegagalan karena bayi yang mereka butuhkan adalah bayi laki-laki, sehingga bisa dipastikan jika mereka saat ini sedang berencana mengawinkan Carlita dengan sesosok iblis guna menciptakan sang Dajjal. Ketika kembali mengecek foto bayi yang diduga adalah Carlita, Margaret menemukan adanya kejanggalan di sana. Bayi itu nyatanya memiliki simbol iblis di kepalanya, sedangkan Carlita memiliki simbol iblis di dalam mulutnya. Untuk mengetahui siapakah sosok bayi tersebut, mereka pun kini berfokus mencari dokumen anak yang memiliki tanda lahir di kepalanya. There was another survivor. Akhirnya Margaret pun berhasil menemukan dokumen bayi tersebut. Namun di waktu yang sama, ia tiba-tiba teringat akan Paulo yang memintanya untuk mengecek tanda di kepalanya. Dan saat itu juga, Margaret pun mampu mengingat semua kejadian yang menimpanya di klub malam bersama Paulo. Ternyata waktu itu Margaret dan Paulo tidaklah bermain kuda-kudaan, melainkan ia disekap oleh sekte sesat untuk dikawinkan dengan sesosok iblis. Sungguh-sungguh edan, karena nyatanya bayi di dalam foto itu bukanlah Carlita melainkan si Margaret itu sendiri. Jadi faktanya ada dua bayi iblis yang berhasil selamat. Menurut analisa Brennan, selama ini Carlita hanya dijadikan rencana cadangan jika seandainya Margaret gagal melahirkan bayi laki-laki. Karena esok adalah tanggal 6 dan bulan 6, Brennan meyakini jika dalam waktu dekat, sekte sesat akan datang mencari Margaret. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa menghentikan kelahiran sang Dajjal, Brennan dan Gabriel berencana membawa Margaret ke dokter eliminasi kandungan. Namun naasnya, kecelakaan fatal pun terjadi. Anehnya hanya Margaret yang berhasil selamat dalam kecelakaan itu. Hingga tak lama kemudian, ia pun tiba-tiba bertingkah aneh layaknya sedang dirasuki sesuatu. Margaret kemudian terbangun di sebuah ruangan bersama Lauren yang sudah menantinya di sana. Lauren kemudian berkata, jika Margaret merupakan gadis spesial yang telah dipilih iblis untuk melahirkan Dajjal. Setelah itu, Margaret pun dibius dan dibawa ke ruang persalinan. Please know that I love you. Rencananya Margaret ini akan dioperasi sesar tepat di jam 6. Ketika operasi dimulai, semua anggota sekte sesat nampak dipenuhi kecemasan sambil berdoa agar bayi yang dilahirkan adalah bayi laki-laki. Setelah melewati proses persalinan yang cukup panjang dan melelahkan,
Margaret pun akhirnya melahirkan. What is it, a boy or girl? A boy. Sono due. Tak disangka Margaret melahirkan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Sontak semua anggota sekte pun mengucap syukur atas doa mereka yang sudah dikabulkan. Di tengah euforia, Margaret memohon pada Lauren untuk bisa melihat bayinya. Dengan senang hati Lauren pun mengabulkan keinginan Margaret. Namun ketika Lauren lengah, setelah menyocok Lauren, kini Margaret berniat mengeliminasi sang bayi. Namun saat akan melakukannya, Margaret merasa tak tega melihat wajah mungil dari bayi tersebut. Hingga ketika Margaret lengah, dasar bangkong, Luz tiba-tiba menyocok Margaret hingga perutnya pun mules. Setelah berhasil merebut bayi Dajjal, Silva mengajak semua anggota sekte untuk pergi guna menghilangkan jejak kejahatannya. Silva juga memerintahkan anak buahnya membakar seisi ruangan. Namun untung saja, tanpa mereka ketahui Carlita datang menyelamatkan Margaret. Silva dan Luz mendapat perintah dari petinggi sekte yang bernama Spileto untuk menukar si bayi Dajjal dengan bayi duta besar Amerika yang kebetulan bertugas di Italia. Dengan bantuan oknum petinggi rumah sakit, Silva dan Luz pun berhasil menukar bayinya. 5 tahun kemudian kita melihat Carlita, Margaret dan bayi perempuannya yang kini hidup bahagia di sebuah pedesaan. Di suatu malam, mereka dikagetkan dengan kemunculan Brennan yang nyatanya berhasil selamat dari kecelakaan waktu itu. Tujuan Brennan datang ke sana hanya untuk memberitahu bahwa sekte sesat telah mengetahui kabar tentang Clarita, Margaret dan juga anaknya yang masih hidup. Untuk itu Brennan meminta agar Margaret selalu waspada, dikarenakan sekte sesat itu takkan pernah berhenti mengejar Margaret dan juga bayi perempuannya. Bahkan Brennan juga memberitahukan tentang anak laki-lakinya Margaret, di mana kini ia menjadi anak duta besar Amerika dan diberi nama Your son, Damien. Film pun selesai. Bagi saya film ini sangat-sangat menghibur, apalagi saat kita dibuat penasaran tentang siapa sih sosok wanita yang akan melahirkan sang Dajjal. Tahu-taunya si Margaret. Jadi gak sabar nih nungguin sequel selanjutnya. Dan dari keseluruhan film saya beri nilai 7,5. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton channel ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Ciao.